Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tikus pemakan besi. Alkisah ada seorang saudagar kaya raya bernama Jefirnadana. Suatu hari, desanya diterjang banjir bandang yang membuatnya kehilangan hampir seluruh harta benda. Jefirnadana pun memutuskan untuk mencoba peruntungan di tempat lain. Ia menjual seluruh hartanya yang tersisa untuk membayar hutang, kecuali sebuah besi penyangga berukuran besar yang merupakan warisan dari leluhurnya. Karena tak bisa membawanya pindah, Jefirnadana menitipkan besi tersebut ke sahabatnya Janak. Ia berkata akan mengambilnya suatu hari nanti saat usahanya sudah sukses. Beberapa tahun kemudian, bisnis Jefirnadana sukses. Ia pun memutuskan kembali ke desanya dan mendatangi Janak. Namun saat Jefirnadana meminta besinya kembali, sahabatnya itu malah mengatakan kalau besinya sudah dimakan tikus. Janak sebenarnya ingin memiliki besi itu karena tahu harganya sangat mahal jika dijual. Meski tak percaya kalau tikus bisa memakan besi, Jefirnadana berusaha tetap tenang. Ia pun pamit dan meminta Janak untuk melupakan masalah tersebut. Jefirnadana juga meminta Ramu, putra Janak, untuk ikut dengannya. Ia mengatakan punya hadiah untuk Janak dan akan menitipkannya pada Ramu. Sesampainya di rumah, Jefirnadana malah mengunci Ramu di sebuah kamar. Janak yang cemas karena putranya tak kunjung kembali pun mendatangi rumah Jefirnadana. Betapa terkejutnya ia ketika Jefirnadana mengatakan putranya sudah dibawa terbang oleh burung gagak. Karena tak percaya, mereka pun bertengkar hebat. Akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Di hadapan hakim, Jefirnadana berkata, "Kalau tikus bisa memakan besi milikku, kenapa burung gagak tidak bisa membawa putra Janak?" Mendengarnya, Janak tersadar dan meminta maaf. Hakim pun meminta Janak untuk mengembalikan besi Jefirnadana dan mendapatkan putranya kembali. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Harimau berguru pada kucing. Pada zaman dahulu, kucing dikenal sebagai binatang yang hebat. Kucing binatang yang sangat berwibawa, sehingga banyak binatang yang hormat padanya. Banyak juga yang ingin menjadi muridnya. Akhirnya kucing mendapat julukan sebagai guru besar. Di antara sekian banyak muridnya, singa dan harimau adalah murid yang paling setia. Mereka rela mengikuti kemanapun kucing pergi. Sebenarnya ilmu yang kuturunkan kepada kalian berdua sudah cukup banyak. Apalagi yang kalian inginkan dariku? Tanya kucing. Kami ingin guru mengajari kami cara memanjat pohon, jawab harimau. Itu adalah ilmu yang sangat langka, sulit untuk mengajarkannya. Tapi kami berdua ingin guru mengajarinya. Kucing mulai berpikir, ilmu memanjat pohon ingin menjadi miliknya sendiri. Ia tidak mau mengajari singa dan harimau bagaimana cara memanjat pohon. Ia berharap kedua muridnya melupakan permintaannya tersebut. Ia mengalihkan perhatian dengan cara mengajari singa dan harimau berenang. Pada suatu hari,
Harimau sudah tidak sabar ingin mempelajari ilmu memanjat pohon. Pagi-pagi, harimau menemui kucing gurunya. Kucing berusaha menunda dan terus menunda. Akan kau gunakan untuk apa mempelajari ilmu itu? Sebagai bekal guru, jawab harimau. Ilmu itu tidak cukup jika sebagai bekal saja, kata kucing. Akan aku manfaatkan untuk apa saja? Ujar sang harimau. Kucing berusaha menjelaskan bahwa manfaat ada yang baik dan buruk. Panjang lebar kucing menjelaskan membuat harimau jenuh dan kesal. Guru, kau mau menurunkan ilmu itu atau tidak? Tanya harimau yang mulai kesal. Sabar, tunggu sebentar. Cepat, ajarkan aku ilmu itu, jangan menunda-nunda terus. Kenapa jika aku menunda-nunda mengajari kau ilmu itu? Membuat saya jadi kesal dan marah. Lalu jika kau marah dan kesal, kau mau apa? Saya bisa bertindak kasar. Kau berani mengancam gurumu sendiri. Aku sudah tidak peduli. Sekarang juga kau turunkan ilmu itu. Saya tidak mau menurunkan ilmu itu pada harimau, karena aku tahu kau akan memanfaatkan ilmu itu dengan cara yang tidak baik, kata kucing sambil berlari meninggalkan harimau. Harimau sangat marah karena merasa dibohongi. Ia langsung mengejar kucing. Dalam waktu singkat, harimau sudah menyusul kucing. Tapi kucing lebih pintar dan menggunakan jurus memanjatnya itu. Kucing bergerak lebih gesit dari harimau. Harimau takjub dengan kelincahan kucing memanjat pohon dengan gesit. Harimau hanya melihat kucing dari jauh. Ilmu memanjat pohon itu adalah impian sang harimau. Setelah harimau tahu bahwa ilmu itu dimiliki oleh kucing guru besar, harimau marah pada dirinya sendiri. Perasaan harimau tidak bisa ditahan lagi. Harimau bersumpah akan membunuh kucing itu. Aku bersumpah akan membunuhmu. Mendengar sumpah harimau, kucing sangat kaget dan ia tidak berani turun dari pohon. Harimau terus menunggunya. Tapi harimau mulai merasa lapar. Ia pergi mencari makanan meninggalkan sang kucing. Akhirnya kucing turun dengan hati-hati. Ia mulai pergi berkelana ke tempat yang jauh dari harimau. Dan ia terus mencari tempat yang aman. Pesan moral dari dongeng ini adalah gunakan ilmu dan keterampilan yang kita miliki untuk berbuat kebaikan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak bermalasan. Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan malas beraktivitas. Ada yang hanya ingin rebahan di rumah menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas, dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai rebahan di rumah, dan parahnya Banu akan selalu merasa kurang dengan liburnya. Banu, bangun, sudah siang, nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Bu, Banu masih capek, Banu bolos sehari ya. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal, jangan menyepelekan menuntut ilmu, jawab ibunya menyanggah. Sehari saja Bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Nah, sekarang coba kamu buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu, namun tidak ada orang tua yang akan membiayai mereka bersekolah. Jelas ibunya, mereka masih di dalam mobil.
Dengan kejadian itu, Banu tersadar dan mau berangkat ke sekolah walau terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah yang sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, "Aku bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu."